Ada pertanyaan, apakah Tuhan memiliki nama? Lalu dengan nama seperti apa yang harus kita sebutkan terhadap Tuhan? Baik, kita akan mempelajarinya dalam program Mengenalnya Lebih Dekat. Saat ini saudara, saya ingin menjelaskan bahwa Alkitab mengungkapkan sifat-sifat penting tentang Tuhan melalui nama-nama, kegiatan-kegiatan Tuhan, dan ciri-ciri ataupun atribut Tuhan. Jadi penyebutan nama kepada Tuhan adalah berdasarkan apa yang Dia telah lakukan kepada umat manusia. Bagaimana sifat-sifatnya, ya, sehingga muncullah nama yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan. Mari kita lihat nama yang dikenakan Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab sendiri menjelaskan dalam 2 ayat yang saya ingin berikan bahwa nama Tuhan itu kudus dan dahsyat. Ini Mazmur 111 ayat 9. Selain itu dikatakan juga dalam Mazmur 7 ayat 18, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tidak boleh sembarangan nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi dalam ayat yang pertama menjelaskan bahwa nama Tuhan itu kudus, suci, dahsyat. Lalu dikatakan dalam ayat kedua tadi, nama Tuhan itu maha tinggi. Jadi nggak sembarangan boleh menyebutkan nama Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Itulah sebabnya ada hukum juga yang dituliskan dalam Alkitab bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena nama Tuhan adalah kudus, suci, dan dahsyat. Lalu nama Tuhan adalah nama maha tinggi. Ya. Nah, mari kita lihat Alkitab menggunakan banyak nama untuk mengungkapkan pribadi, sifat, karakter, dan kualitas Tuhan. Sebagai contoh, El dan Elohim atau God dalam bahasa Inggrisnya, ini menunjukkan tentang kuasa Tuhan. Ya, digambarkan Tuhan sebagai oknum yang kokoh dan berkuasa. Disebut sebagai El ataupun Elohim. Dan Dia juga sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Saudara bisa dapatkan itu di dalam Kejadian 1 ayat 1, Keluaran 20 ayat 2, dan dalam Daniel 9 ayat 4. Kemudian disebut juga Elyon. Sebutan ini saya sebutkan dalam bahasa Ibrani ya, karena Alkitab dalam Perjanjian Lama itu dituliskan dalam bahasa Ibrani. Jadi sebutan-sebutan ini adalah bahasa Ibrani, tapi saya sebutkan maknanya. Berikut adalah Elyon, yang artinya adalah yang maha tinggi, dan El Elyon dengan arti Allah ataupun Tuhan yang maha tinggi. Dan ini berfokus pada peninggian kedudukannya. Ya, kedudukan tentang Allah. Lalu yang berikutnya ada juga sebutan Adonai. Ini berarti Tuhan. Sebutan Adonai menggambarkan Allah sebagai penjaga dan pembela. Ini tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1 dan Mazmur 35 ayat 23. Dan tentunya dari nama-nama yang disebutkan tadi ini menekankan sifat Allah yang agung dan amat mulia. Ya, menekankan sifat Allah yang agung dan mulia. Selain itu, nama-nama lain yang dimiliki Allah menunjukkan kesediaannya menjalin hubungan dengan manusia. Sebagai contoh, Shaddai, yang maha tinggi. Sering kita dengar juga El Shaddai, Tuhan yang maha tinggi. Ini menggambarkan bahwa Allah yang maha tinggi yang menjadi sumber berkat dan penghiburan
bagi umat manusia. Dituliskan dalam Keluaran 6 ayat 3, Mazmur 91 ayat 1. Kemudian sebutan Yahweh ataupun diterjemahkan sebagai Jehovah atau Tuhan. Jadi sama ini sebutan ini ya, artinya sebenarnya Tuhan ya, Tuhan ataupun Allah Maha Tinggi ya. Tapi dalam hal menerangkan ataupun menekankan janji setia Allah dan kemurahannya yang pasti kepada umat-umat manusia. Dan dalam Keluaran 3 ayat 14, Yahweh menggambarkan dirinya, aku adalah aku dan akulah aku, telah mengutus aku kepada menunjukkan hubungan yang tidak dapat diubah terhadap umatnya ataupun umat manusia yang mengenalnya. Ya, jadi bisa kita lihat di sini beberapa nama yang mungkin agak asing dari pendengaran kita orang Indonesia, ya. Tapi semua itu memberikan arti bagaimana Allah itu memiliki hubungan yang erat dengan manusia. Yang terbiasa kita mendengarkan adalah sebutan Bapa. Tuhan sering disebut sebagai Bapa. Bapa bukan berarti sebutan untuk biologis. Kalau ada bapaknya, siapa mamanya, berarti ada anaknya. Tidak seperti itu. Sebutan Bapa adalah sebutan sehubungan dengan hubungan erat antara Tuhan dengan umat manusia, dengan umatnya, umat Tuhan. Ya, sebagaimana seorang anak akan mengatakan Bapa, 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 ataupun Bapak, ya ayah ya. Kalau yang sering juga dikatakan kata yang sama ya. Ini menandakan hubungan antara seorang orang tua dan anak. Beginilah dekatnya hubungan itu. Jadi sebutan Bapa kepada Tuhan ini menunjukkan sebuah hubungan yang baik, hubungan yang erat antara Tuhan dengan umatnya. Ya, jadi kita tidak menyatakan ini sebagai hubungan biologis, tapi ini adalah hubungan yang baik antara Tuhan dengan umat manusia. Ya, di dalam Perjanjian Baru, Yesus menggunakan kata Bapa untuk mengakrabkan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi jangan singgung-singgung soal Bapa dengan hal biologis, tapi ini adalah hubungan yang akrab antara Tuhan dengan umat manusia. Jadi inilah nama-nama yang digunakan ataupun diberikan kepada Tuhan. Ya, ada banyak nama. Ya, ada banyak nama. Ya, yang mengarahkan kepada sifat-sifat Allah yang baik. Sikap-sikap Allah, sifat-sifat Allah terhadap umat manusia. Ya, dari nama-nama ini kita bisa lihat orang-orang memberikan nama kepada Tuhan adalah sebuah kebutuhan bagi kita bahwa Allah itu harus ada bersama dengan kita. Tuhan itu harus dekat dengan kita. Karena manusia ciptaan ini harus bergandengan tangan ataupun akrab ataupun dekat hubungannya dengan Sang Pencipta. Karena ada berkat bagi mereka yang mau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itulah nama-nama yang disebutkan dalam Alkitab tentang Tuhan. Semoga video ini bermanfaat dan ikuti terus video ini.